Ya oke guys, bagi sama gue karena data gak bisa bohong ya. Sekarang hari Selasa tanggal 3 Agustus, sorry, September 2024 ya IHSG ya turun ya. Ya wajar lah ya, udah naik mulu rally ya turun dikit ya, gak masalah ya. Turunnya lebih banyak di mana tadi ya? Big Bang turun ya hari ini? Coba. Oh stabil ya, ya mungkin turun yang kemarin naik gede-gede ya. Rajanya gorengan. Terus tuh games gimana tuh? XDate ya. Gue bingung ya lihat orang yang cut loss di sini gitu. Dividennya kan harusnya cuma di rank sini ya. Dia kan enggak, gue bingung. Jadi kalau lo emang niat lo cut loss sejauh ini ngapain lo beli kemarin di Kumdet gitu loh. Nah dividennya kan cuma 300, masa lo robonya sampai di range berapa nih? Ribuan di bawah gitu loh. Ngapain lo beli di Kumdet? Nah, gini John, jadi orang di bursa itu kebanyakan ya orang yang nggak ngerti identitasnya. Gue nih ngapain di bursa? Who I am gitu loh. Who am I gitu loh. Gue nih siapa gitu. Gue ngapain gitu loh. Kalau lo ambil dividen kenapa lo hajar sampai di bawah sini 13.000 lo ikut CL gitu. Jauh banget dividennya cuma 397. Ya terus diangkat lagi ya. Ya siapa yang ngangkat ini ya nggak tahu lah. Ya, emang gitulah John. Ya itulah John yang gue bilang ya. Di bursa ini kebanyakan orang-orang yang nggak tahu gua nih siapa, ngapain dan ngapain gua ya bener ngapain. Investor bukan, trader bukan, ya nggak. Dividend hunter juga bukan, ya klub FOMO doang, gitu FOMO lah. Banyak kan identitasnya itu FOMO. Oke, gue sekarang main bahas MPPA ya John ya. Jadi dan kaitannya nanti dengan LPPF ya. NPPA ini sempat ini jaya-jayanya oke 2015 ya mentoknya. Setelah itu ngedrop. Ya, PP ini Hypermart ya John ya. Memang namanya Matahari Putra Prima tapi itu Hypermart lalu ngedrop dan waktu dia sempat di sini dia sempat naik lagi terus ngedrop lagi sampai sekarang lah. Kalau lu lihat oke, kemarin sebenarnya yang LPPF gue udah bahas ya waktu itu. Apa yang terjadi di LPPF itu dia buyback saham John. Di LPPF itu buyback saham. Jadi saham treasury tapi mendadak saham treasury-nya ngilang. Nah, saham treasury-nya itu kemana? Ya, eh saham treasury-nya LPPF tuh kemana? Apakah dijual lagi? Lalu labanya dibagikan jadi dividen yang gede ya berarti hilang gitu. Artinya ekuitasnya lenyap di situ kan, mulai lenyap ya ekuitasnya. Atau dijadikan remunerasi ya. Eh, istilahnya dibagikan ke karyawan-karyawan yang maksudnya yang karyawannya biasa juga level tinggi gitu kan. Kalau jadi mereka dan mereka jual ya lama-lama tergerus itu ekuitasnya ya. Jadi nah grafiknya mirip ya LPPF dan MPPA ya. Nah, kenapa puncak terjadi di 2015 gitu ya? Puncak kejatuhan yang kayak begini-beginilah. Ini MPPF, ini MPPA ya. Lu bisa lihat puncaknya di sini tiba-tiba mulai ngedrop dan hampir nggak. Ya, karena gue inget banget HP Android itu baru keluar. Nah, ini hati-hati ya, John. Jadi ternyata bisnis itu tidak ada yang selamanya eh bagus gitu ya. Itu adalah part resiko lu sebagai pemegang saham. Dulu siapa sih yang nyangka kayak Matahari gitu ya, Hypermart itu bisa sepi? Nggak ada dulu yang nyangka. Tahun-tahun segini tuh nggak ada yang nyangka. Ya John, semua tuh pasti kalau belanja ke mall dan pasti kalau nggak ya belanja di Hypermart gitu-gitu ya. Ini kalau dari analisa bodoh gua, tahun segini itu udah mulai muncul HP Android pertama kali John. Gue lupa pastinya di 2014 apa 2015 ya. 2014 kalau gua nggak salah itu HP Android mulai muncul. Nah, ngaruhnya di mana, John? Nah,
Dulu John, sebelum 2014 itu emak-emak nggak bisa internetan. Kalau lo mau internet lo harus di komputer atau laptop. Nah, yang biasa main itu adalah anak-anak muda. Ya, jadi kalau emak-emak gitu ya, atau yang generasi boomers gitu, itu rata-rata nggak ngerti rata-rata ya, nggak main internet mereka, nggak main. Ya. Nah, begitu keluarnya HP Android, nah emak-emak pun bisa main internet di sini ya. Dan mulailah belanja online di situ Jan ya. Ketika belanja online ya emak-emak, ketika enak belanja online kan, enak-enak, mereka jadi makin malas ke mall. Ya, akhirnya mall makin sepi. Ya. Kayak Permart itu makin sepi. Kalau gua analisanya gitu ya. Jadi gara-gara HP Android booming lah kalau gua. Ya jadi tahun itu ya nggak kebetulan ya grafiknya rata-rata sama LPPF dan MPPA. Nah, situ jadi mulai sepi sepi sepi. Nah, sekarang gua akan bahas laporan keuangannya MPPA dari 2007 ya sampai sekarang 2024 ya. Ya lo perhatikan ekuitasnya kayak gimana ya, perhatikan. Nah, nanti apakah akan terjadi ke LPPF ya lo simpulkan sendiri ya. Simpulkan sendiri. Ingat John ya, lu pegang saham itu lu pegang perusahaan, bukan hanya lembar kosong ya. Jadi kalau lu hanya mandang itu lembar kosong ya, kalau itu nyungsep ke gocap, lu jangan nangis aja. Ya misalnya sekarang MPPA, gua tanya kapan terakhir kali lu ke Hypermart? Hypermart masih ada nggak? Kalau ada di mana gitu? Kapan lo terakhir kali ke sono gitu kan? Nah demikian juga LPPF. Kapan lo terakhir kali ke Matahari? Kalaupun lo ada ke sono, lo lihat rame atau enggak? Lo lihat dulu. Nah, itu ngaruh nanti John, sangat ngaruh karena lo owning perusahaan itu. Ya, oke. Ini laporan 2007 ya. Kita lihat ekuitasnya saat 2007 itu ekuitasnya LPPF ada di angka 3,2 triliun. Ini 2008 ya, 3,2. 2007-nya 3,1. Ya, tahun 2007 2008 ya. Kita lihat nih masih ada 3 triliunan. Ya. Lalu kalau kita berkaca ke tahun 2009 ya. Ya, benar. Sorry, 10, 11, 12 nih ya. Ya, ini 10. Ini tadi 2000 berapa sih nih? Coba gue lihat dulu. Ya, ini 2007, 2008 ya. Sayang 2009-nya gua nggak dapet. Ya. Ini kita skip ya 2010, 11, dan 12 ya. Di 2010 ekuitasnya dia dan 11 ya ada sekitar kalau kita lihat nih dari 7 triliun ya 2010, 2012, 11 5,6 dan 2012 3,8 ya. Turun lagi. Sempat naik tapi habis itu turun ke 3 triliunan ya. Lalu kita masuk ke periode 2014, ini 13 harusnya 13, 14, 15 ya. Karena Januari awal ya 13 lah bisa diituin. 2013 ekuitasnya 3,2 ya. 2013, 2014 2,8 triliun, 2015 2,8 ya. Masih 2, lihat ya makin turun ya John ya, kita perhatikan ya makin turun ya. Lalu kalau kita masuk ke periode 2016 ya. Ini 16 ya, 2016 2,4 ya. Ya. Nah,
2014 yang cukup parah ya, tiba-tiba jadi tinggal 1 triliun tuh John. Ya, ya, tiba-tiba 1 triliun. Nah, lo perhatikan dana yang belum ditentukan penggunaannya ini tiba-tiba ngedrop dari 1 T ke sini. Ngedrop. Hati-hati ya. LPPF oke, sekarang masih sisa 3 T kalau gua nggak salah ya, apa 2. Tapi udah ngedrop banget dibandingkan tahun-tahun lalu. Udah hilang triliunan. Jadi lu hati-hati ya. Bukan gua nakut-nakutin lo, tapi terserah lo aja ya. Bukan gua nakut-nakutin lo, bukan. Ya, lu boleh cek sendiri lah. Ada video gua belum lama lah, 2 mingguan mungkin soal PPF lah. Lalu tiba-tiba di tahun 2000 berapa nih? 18 ya. Ekuitasnya ngedrop dari 1 T ke 900 miliar dan ini udah mulai minus nih, belum ditentukan penggunaan. Belum tentukan penggunaannya dah, laba yang tersisa dari akumulasi bertahun-tahun lalu ya berarti udah nggak ada, udah minus. Ya. Makin turun kita perhatikan lalu masuklah ya, di 2019 dan 20 ya. Di 2019 ekuitasnya dia udah jatuh ngedrop tuh 530 miliar ya. Ya di sini yang belum ditentukan penggunaannya minus 1,3. Lalu nambah lagi 2020 1,5 dan ekuitasnya tinggal 300 miliar ya. Sekarang di 2021 ya ekuitasnya 584 miliar, sorry nih ya 584. Ini ya 2M dan 2022 425 miliar ya. Nah, sekarang 2024 itu ekuitasnya 201 miliar nih di sini John. Ngedrop ya. Makin ngedrop kelihatan John ya. Kita bisa lihat ya itu satu. Tahun lalu 2023 254 makin ngedrop. Tinggal 201 miliar ekuitasnya, lu bayangin gak dari tahun 2008 yang 3 triliunan ya. Sekarang tinggal 200 miliar ya. Kalau udah tinggal 201 miliar, sedangkan lembar saham LPPF itu ada 12 miliar ya. Kalau lu lihat, ini lembar sahamnya ada 12 miliar ya. Maka book value-nya LPPF cuman berapa, John? 201 bagi 12 aja, nggak susah. Ya, ini book value-nya cuman Rp 16, John. Book value-nya. Biar gak gocap juga masih kemahalan. Ya, makanya grafiknya ngikutin ekuitas nggak? Ngikutin ya. Ngikutin ya. Sepakat ya. Ngikutin kan? Dari posisi puncak di sini ya ekuitasnya ngedrop ngedrop ya ekuitas turun dia pasti turun. Ekuitas itu kan modal, nggak bisa bohong ya. LPPF tuh oke, masih ada belum ditentukan penggunaannya, gue lupa lah 3 triliun apa 4 triliun, 2 triliun apa 3 triliun apa 4 triliun. Tapi lu bandingin deh, belum tentukan penggunaan lalunya 4 tahun lalu udah ngedrop John. Ngedrop, ngedrop. Ya, be careful aja ya. Ngedrop lah. Ya udah ngedrop lah. Ya, ngedrop. Pokoknya dia ngedrop, grafiknya udah mirip. Bahkan ngedrop banget kalau lo bandingkan tahun sendiri tuh LPPF juga sama juga udah ngedrop banget. Ya, ya, ya betul. Kalau dibilang masih ada harapan yang mana kemungkinan LPPF ya memang masih lebih baik kondisinya dibandingkan MPPA. PPM makanya udah. Tapi lo jangan sepelekan lo ketika lihat ekuitas bahkan LPPF sudah sempat minus kan. Lo jangan sepelekan itu. Kalau sesuatu udah mulai ada membingungkan atau ada gimana lebih baik lu jangan berspekulasi terlalu berani kalau menurut gua. Ya, meskipun ada banyak yang lain bilang YouTuber bilang wah nggak apa-apa LPPM masih bagus masih ya silahkan gitu loh. Lo kan cuman ngasih ngasih contoh aja nih.
Di MPPA sih hasilnya begini. Kadang-kadang dia ada sering pola naik gini John tiba-tiba ya. Ya kita kan berurusan sama sembilan naga gitu kan. Lu kan kita tuh kalau dibanding sembilan naga tuh belum ada apa-apanya John. Manuvernya itu masih receh. Ya lu nggak tahu trik apa yang mereka punya lu nggak tahu. Ya biasanya kalau udah mau rugi banyak gitu ya, pasti akan berusaha diperkecil ruginya dengan apa? Dengan jual saham yang udah mau hancur ini segede-gedenya kepada retail gitu. Ya kalau ya beberapa orang ada yang begitu model ya. Ya, kalau kapal udah karam banget, misalnya kapal nih udah mau jatuh nih, tenggelam ya. Tergantung orang, kalau orangnya jujur ya udah tenggelam. Atau berusaha ditambal biar tetap naik lagi. Tapi ada yang enggak, ada yang berusaha gimana marketing nih kapal yang mau roboh gitu ya, di kibul supaya bisa laku dijual tinggi, istilahnya dibego-begoin ke orang gitu. Ada yang kayak begitu gitu loh. Ya, jadi makanya nanti lu jangan heran kalau saham-saham kayak misalnya kayak ini tiba-tiba ada pergerakan dikit gitu. Ya jangan heran aja John ya. Maksud gua, aduh John lu di bursa aja. Ya, gue sih nggak mau ngomong terlalu vulgar lah. Tapi masa lu nggak nangkep sih omongan gua gitu. Tapi memang sih nggak semua orang bisa nangkep John. Nggak semua memang. Bahkan orang nggak bisa lihat kalau orang lagi acting juga kagak bisa. Banyak. Kan ada orang acting lagi diancem kan. Gue dulu pernah kuliah John. Jadi ada teman kuliah gua, dia tuh cewek, suka upload foto lagi di ini, lagi di infus gitu. Nanti nggak tahu ada cerita apa, dia ngarang cerita seolah-olah dia lagi kena sakit yang parah yang mau meninggal gitu-gitu. Terus dia katanya upload foto lagi di infus. Wah. Itu tuh ada orang gangguan kayak gitu, John. Padahal dia kenapa-napa nggak, kagak kenapa-napa, dia emang lagi caper aja. Jadi demikian juga kan ada yang gue mau diancam nih, wah, mau mau tutup channel, wah macam-macam ya. Kalau lu bisa lihat tuh beneran apa enggak udah hebat menurut gua. Semoga lu nangkep gitu ya. Maksud gua ngomong gini semoga lu nangkep yang gua lagi mau nyampein gitu. Semoga lu nangkep. Ya memang sih nggak semua bisa nangkep gitu kan. Bahkan ada yang diomongin jelas-jelas gitu, ada yang nangkepnya bisa salah, bisa juga ada. Ada. Ya. Nah, jangan sampai takutnya udah mau roboh gitu kan. Ya tiba-tiba ada pengangkatan gitu, diangkat di mana gitu, dipancing supaya bisa jual harga tinggi gitu. Ya cuan gitu. Ketika roboh, nah gitu John, ya hebatnya. Ya itulah hebatnya manuver sembilan naga versus sembilan cacing tuh beda. Sembilan naga ketika perusahaannya mau roboh dia masih bisa cuan gede, bagi perusahaan yang mau roboh. Nah, itulah memang tepuk tangan sih, memang sih gua harus akuin. Cerdas. Nah, nah gitu John ya, gua kalau untuk MPPA ini, jadi gua cuman ngasih lo sedikit perbandingan nih ya. Ini kan udah lihat kan ekuitas turun pasti arah-arahnya mau ngedrop perusahaannya kan. Nah, sekarang mungkinkah, ah ini gue balikin lagi, kalau mungkinkah LPPF akan bernasib serupa, gue balikin lagi ke lu. Itu aja sih John ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data gak bisa bohong.